Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di ruang kolaborasi modul 1.4. Kali ini kita akan membahas tentang budaya positif studi kasus bersama kelompok B2. Ini adalah Bapak fasilitator kami, yaitu Edi Suryadi MPD. Selanjutnya ada Bapak PP yang bernama Herna Purnama Direja SPD MPD. Lalu ada Ibu PP yang bernama Heni Nurhayati SPDI MPD. Ini adalah anggota kelompok B2. Yang pertama ada Herdi Adi Rahayu SPD, yang kedua Gina Fitriadi Putri SPD, dan yang ketiga Priska Sagita SPDI. Di sini konsep budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Untuk yang pertama, di sini terdapat 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai manajer, yang kedua pemantau, yang ketiga teman, yang keempat pembuat rasa bersalah, dan yang kelima hukuman. Sedangkan untuk segitiga restitusi, tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini ada beberapa kasus yang akan kita bahas. Untuk kasus yang pertama, kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun, pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu tidak boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan, bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, yaitu Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Yang kedua, menstabilkan identitas. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawabannya adalah sudah sesuai.
Langkah-langkah restitusi yang diusulkan yaitu mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Dan usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Selanjutnya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jawabannya adalah posisi kontrol yang diambil Ibu Eni adalah sebagai teman, karena Ibu Eni menegur Vivi dan Natali dengan cara yang ramah, santai, dan tidak emosi. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Ibu Eni, yaitu, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya." Untuk posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada saat posisi ini, biasanya guru akan bersuara dengan lembut dan ramah, akan membuat keheningan dan merasa orang tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Tindakan Ibu Eni pada dua siswa tersebut mengingatkan dengan ramah untuk fokus pada tugas. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Dan kami sangat setuju, karena Ibu Santi sudah melakukan budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan dirinya sebagai manajer. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, "Apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu?" Sabrina menjawab, "Sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, selain itu tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali." Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Di sini ada 3 sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman. Yang pertama, sebagai pemantau. Itu terlihat dari pertanyaan yang diajukan oleh Pak Lukman. Apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Hal tersebut terlihat dalam ucapan Pak Lukman, yaitu, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah." Untuk selanjutnya adalah sebagai penghukum. Yang pertama, Pak Lukman mengatakan bahwa, "Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Untuk yang kedua, "Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." "Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Pertanyaan selanjutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Hal tersebut diungkapkan
seperti berikut. Tidak apa-apa, orang lain pun kalau terburu-buru sering ada yang lupa atau melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Sabrina, mengapa kamu terlambat? Kamu pasti memiliki alasan memakai sepatu coklat. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Jika kamu meyakininya, bersediakah kamu memperbaikinya? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawaban kami adalah kami tidak setuju karena tidak sesuai dengan segitiga restitusi. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti dia memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Posisi kontrol Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar adalah membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yang pertama, Fajar, apakah kamu tahu tentang peraturan sekolah bahwa murid dilarang tidur saat jam belajar berlangsung? Yang kedua, apa hukuman atau sanksi bagi murid yang tertidur di dalam kelas saat jam belajar berlangsung? Yang ketiga, Fajar, kamu tahu kan bahwa murid yang tidur saat jam belajar tidak diperkenankan untuk istirahat dan wajib membersihkan kelas setelah pulang sekolah? Dan yang keempat, Fajar, apakah kamu mau ibu memberikan surat panggilan orang tua untuk memberitahu bahwa kamu sering tertidur di depan kelas? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Melakukan tindak lanjut sesuai segitiga restitusi, yaitu memanggil Fajar untuk dimintai keterangan mengapa sering tidur di dalam kelas dan berkata sebagai berikut. Rasa ngantuk itu wajar. Kamu pasti punya alasan melakukannya, tapi itu membuat konsentrasimu terganggu. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Mana yang kamu belum tunjukkan? Dan selanjutnya, menurut Bapak, ada cara untuk menghilangkan rasa ngantuk tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana menurutmu? Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Siti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino
memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapinya. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sedang bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jawabannya adalah manajer. Hal-hal yang dilakukannya adalah yang pertama menciptakan komunikasi yang ramah, tenang, dan tidak menghakimi. Yang kedua, menenangkan Dino yang sedang marah. Tiga, menunjukkan sikap memahami alasan Dino melakukan hal tersebut. Dan yang keempat adalah membantu Dino dengan memberi gambaran tentang langkah yang ingin dilakukan. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Santi? Yang pertama, memahami kondisi Dino, membimbing Dino, memberi kesempatan kepada Dino untuk memperbaiki diri, dan membangun rasa percaya diri Dino. Sedangkan Anto dikuatkan oleh Ibu Santi melalui, untuk selanjutnya kepada Anto, menanyakan apa yang diinginkan dan dikhawatirkan Anto, membantu Anto untuk fokus pada solusi bukan pada penyebab pertengkaran. Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut ada 2. Yang pertama saling menghormati dan yang kedua adalah tanggung jawab. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.